Kembali lagi advokat kondang Profesor Oce Kaligis membuat surat terbuka. Kali ini ia membuat surat terbuka yang ditujukan kepada Kemenkumham, Yasona Laoly. Berikut isi suratnya yang disadur dari sudutpandang.co.id. Sukamiskin, Sabtu 1 Januari 2022. Hal, saya mohon bebas. Kepada yang saya hormati Bapak Menteri Hukum dan HAM, Yasona Laoly, SH, PhD. Dengan hormat, untuk kesekian kalinya dari Lapas Sukamiskin, saya mohon kepada Bapak Menteri yang punya kuasa untuk membebaskan saya, agar demi hukum membebaskan saya. Adapun dasar hukum permohonan saya adalah sebagai berikut. 1. Dalam dunia hukum, hanya permohonan Novel Baswedan yang mendapat perhatian para petinggi hukum sampai ke tingkat Bapak Presiden. 2. Mengapa saya katakan demikian? Ketika putusan Pengadilan Negeri Bengkulu memerintahkan jaksa agar perkara dugaan pembunuhan Novel Baswedan dilimpahkan ke pengadilan, Jaksa Agung mengabaikan perintah pengadilan hanya karena adanya surat dari Ombudsman. Bahkan ketika Novel Baswedan gagal tes wawasan kebangsaan, Novel Baswedan kembali berjaya di Bareskrim Polri. 3. Berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Ombudsman, Ombudsman dilarang mencampuri perintah putusan pengadilan. 4. Ketika terjadinya penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan, timbul huru-hara di dunia hukum, sehingga Bapak Presiden atas biaya negara memerintahkan Novel Baswedan dirawat di luar negeri, yaitu di Singapura. 5. Beda dengan sikap Bapak Presiden Soeharto yang pantang berobat di luar negeri demi menghargai keahlian dokter-dokter Indonesia. 6. Saya ditahan sejak tanggal 14 Juli 2015 tanpa adanya panggilan sesuai pasal 112 KUHP. Saya bukan tersangka OTT sebagaimana yang terjadi di Pengadilan Tun Medan. OTT terhadap advokat di kantor saya, Advokat Gary bersama panitera dan 3 hakim lainnya. 7. Sekalipun dakwaan saya dengan Advokat Gary sama, Advokat Gary hanya divonis 2 tahun di bawah ketentuan dakwaan untuk pemberian uang THR atas usul panitera kepada Hakim Tripeni sejumlah $5.000 Singapura. Uang THR yang sama sekali tidak pernah diminta oleh Hakim Tripeni. 8. Peristiwa OTT tanggal 9 Juli 2015 di Pengadilan Tun Medan terjadi ketika perkara saya dikalahkan dan saya telah mengajukan banding. Di saat OTT, saya berada di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali. 9. Mungkin Bapak tidak pernah merasakan bagaimana saya merasa sangat diperlakukan tidak adil. Mengapa? Pelaku utama divonis hanya 2 tahun, saya 10 tahun. Dikorting 3 tahun di tingkat peninjauan kembali. 10. Ketika tanggal 30 September 2019, putusan Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya mempertimbangkan bahwa pemberian remisi menjadi hak satu-satunya Kementerian Hukum dan HAM, bukan lagi wewenang KPK untuk turut memberikan rekomendasi justice kolaborator. Semua warga binaan menyambut putusan itu dengan penuh semangat pembebasan. 11.
Melalui pertimbangan hukum MK tersebut, semua warga binaan mengharapkan diberi remisi tanpa diskriminasi lagi. DPR RI pun punya pendapat bahwa penetapan justice kolaborator sama sekali tidak mempunyai dasar hukum. 12. Sebagai praktisi, saya telah menjalani hukuman lebih dari 5/6 dari jumlah vonis saya. Tentu harapan saya bahwa di saat Natal dan Tahun Baru, saya telah dapat menghirup udara bebas. Apalagi usia saya di tahun 2022 sudah menginjak usia 80 tahun. Ternyata harapan pembebasan saya sia-sia. 13. Pertimbangan putusan MK tanggal 30 September 2019 juga menjadi pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Oktober 2019 dalam permohonan pengajuan judicial review. 14. Berita pertimbangan hukum MK tanggal 30 September 2021 mengenai kemungkinan saya dan Jero Wacik dan para warga binaan lainnya akan memperoleh kebebasan atau remisi juga telah dimuat di beberapa media termasuk di harian Kompas. 15. Bapak Menteri yang saya hormati, numpang sekedar tanya, mengapa Bapak yang punya kuasa berdasarkan undang-undang tidak juga hendak memberikan kebebasan kepada saya, termasuk kepada semua warga binaan yang sangat mendambakan kebebasan itu? 16. Di Sukamiskin, banyak menteri, dirjen, gubernur, anggota DPR RI yang pernah bersama Bapak bertugas di DPR RI mempertanyakan, apa Bapak yang punya kuasa tidak peduli lagi kepada kami yang menurut undang-undang sudah harus mendapatkan hak kami sesuai undang-undang pemasyarakatan tanpa campur tangan KPK? 17. Yang saya tidak mengerti dan mohon penjelasan Bapak Menteri mengenai KUHP baru yang dirancang di bawah pimpinan almarhum ex-Menteri Kehakiman dan ex-Hakim Agung almarhum Profesor Muladi. Rancangan mana dimajukan pemerintah dan disetujui DPR harus tidak disahkan Bapak Presiden melalui istilah hukum carry over. Hal yang sama terjadi atas revisi Undang-Undang Pemasyarakatan. 18. Bersama pemohonan bebas saya yang mungkin tidak pernah dikabulkan karena toh Bapak Menteri yang menghirup udara bebas tidak lagi peduli akan nasib para warga binaan, saya sertakan buku baru saya berjudul Remisi Tanpa Diskriminasi. 19. Dalam buku itu, saya lampirkan permohonan remisi yang dimajukan Kalapas untuk kepentingan saya. Batal diberikan karena ada surat KPK yang menolak permohonan pemberian remisi saya. Karena alasan KPK tidak pernah menetapkan saya sebagai justice kolaborator. 20. Sampai mati pun tidak mungkin saya menjadi justice kolaborator untuk fakta hukum di luar pengetahuan saya. 21. OTT di Medan tanggal 9 Juli 2015 sama sekali tidak saya ketahui. Di bawah sumpah fakta hukum ini saya telah ungkapkan di pengadilan. Sayangnya KPK karena dengki dan dendam terhadap saya akibat buku saya berjudul Korupsi Bibit Chandra, semua fakta persidangan diabaikan dalam tuntutan jaksa KPK. 22. Di waktu itu ketika Hakim Agung almarhum Artijo menjadi Ketua Kamar Pidana Khusus di Mahkamah Agung,
Semua tuntutan KPK diamini oleh Hakim Agung Artidjo dalam putusannya tanpa pertimbangan hukum. 23. Apalagi media Kompas dan Mingguan Tempo yang meliput sidang saya sama sekali mengabaikan fakta persidangan yang menguntungkan saya. KPK melalui media sengaja menggiring berita agar saya divonis berat. 24. Hakim Tripeni pun mengakui bahwa tidak ada suap untuk perkara saya yang dikalahkan. Dalam dunia pengacara, suap kepada hakim untuk memenangkan perkara, bukan untuk perkara yang dikalahkan. 25. Gugatan Ketun saya majukan untuk menguji penetapan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Pegawai negeri dalam sangkaan kasus korupsi tidak bisa serta-merta disidik oleh KPK ataupun jaksa. Harus melalui terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan internal melalui inspektorat. 26. Di Sukamiskin, banyak warga binaan vonis korupsi memperoleh remisi. Bahkan, klien saya, Nasarudin, mendapatkan remisi puluhan bulan. Jaksa Urip hanya menjalani vonis 9 tahun dari vonis 20 tahun penjara. 27. Jero Wacik yang tidak pernah merampok uang negara, termasuk Barnabas Suebu, Surya Dharma Ali, dan banyak warga binaan lain sangat menunggu keputusan Bapak agar remisi dan hak-hak warga binaan diberikan tanpa diskriminasi. 28. Sedangkan Novel Baswedan yang diduga terjerat kasus sarang burung walet bebas diadili. Tersangka dugaan korupsi payment gateway Profesor Denny Indrayana termasuk salah seorang warga negara yang kebal hukum. 29. Apa kami-kami yang seharusnya mendapatkan hak-hak kami harus dikucilkan, harus menjadi korban perlakuan tebang pilih, sedangkan Novel Baswedan pun mendapat perlakuan khusus oleh para petinggi hukum? Mengapa Novel Baswedan dan Profesor Denny Indrayana sangat dilindungi oleh para petinggi di NKRI ini? 30. Semoga dengan membaca buku Remisi Tanpa Diskriminasi, Bapak Menteri yang lagi berada di puncak kekuasaan masih punya rasa keadilan untuk membebaskan kami. 31. Akhir kata. Mohon kiranya Bapak Menteri memperlakukan saya dan para rekan para warga binaan agar melalui baik pertimbangan Mahkamah Konstitusi maupun putusan Mahkamah Agung sebagaimana saya sebutkan dalam buku itu, Bapak akhirnya mengambil putusan membebaskan saya dan semua warga binaan di seluruh Indonesia yang berhak mendapatkan remisi dan pembebasan. Atas waktu dan perhatian Bapak, saya ucapkan banyak terima kasih. Hormat saya, Profesor Otto Cornelis Kaligis. Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.